Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Itu kemarin bab 9, yaitu panggilan-panggilan dari langit, dari bumi. Nah, terus ketika manusia itu sudah dicabut nyawanya, terus panggilan-panggilan dari bumi, panggilan-panggilan dari kubur ketika manusia sudah dicabut nyawanya. Lah sekarang istilahnya tuh resah gelisahnya roh sendiri. Jadi roh itu setelah keluar dari badannya, maka dia juga punya keluh kesah sendiri, atau punya kesakitan atau rintihan tersendiri. Nah, itu ini nanti ya. Fil khabari itu diterangkan di dalam hadis ruya. Diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiya. Semoga memberikan ridho siapa Allah anha kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, maka berkata siapa Sayyidah Aisyah, Kungtu, ada siapa saya, ada itu qaidatun, suatu peraturan, mutarabbiatun, yang sudah diterapkan fil baiti, di dalam rumah. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya peraturan. Peraturannya bagaimana? Idza dakhala, ketika masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayya, kepada saya, fa'aradtu, maka menginginkan siapa saya, an aku, jika berdiri siapa saya, lahu, untuk menghormati baginda Nabi, kama, seperti keadaan, kanat, yang ada, apa adati, adat saya, ingdaduhulihi, ketika masuknya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi itu Sayyidah Aisyah itu di rumah beliau itu beliau punya adat, punya kebiasaan, punya peraturan. Ketika baginda Nabi masuk ke rumah beliau, itu kebiasaan beliau itu ketika baginda Nabi masuk itu beliau berdiri. Nah, jadi ketika baginda Nabi masuk, maka dia mau melakukan adat yang seperti biasanya. Nah, ketika baginda Nabi rawuh ke rumah beliau, hadir, maka beliau mau berdiri karena adat beliau begitu. Faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mau berdiri, wong biasanya begitu, ukudi, maka Nabi malah memerintahkan tidak usah berdiri. Duduk wae wahai Aisyah, maka naki di tempatmu. Maka yaitu tempat, karena yang ada siapa tempat laki untukmu. Angtaku, jika kau berdiri siapa engkau. Nggak usah Aisyah, sudah duduk wae. Nah, kan gitu. Jadi ini bisa dipraktekkan untuk istri-istri kita ya. Andaikan kita hadir ke rumah, tak pergi dari mana, nah, itu untuk menghormati suami kita. Untuk perempuan-perempuan itu selebih baiknya berdiri untuk menghormatinya, untuk menyambutnya. Ini yang dikerjakan Sayyidah Aisyah. Nah, biasanya beliau begitu. Lah kebetulan pas saat itu ketika Nabi hadir, Nabi malah melarang, nggak usah berdiri, sudah duduk wae. Nah, ya umal mukminina, wahai umi mukminin. Qalat, maka berkata siapa Sayyidah Aisyah, menceritakan apa yang dia kisahkan ini. Faqa'ada, maka lalu duduk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka setelah melarang Sayyidah Aisyah untuk berdiri, disuruh duduk lagi di tempatnya seperti tadi, maka Rasulullah lalu duduk juga. Setelah baginda Nabi Agung Muhammad SAW duduk, fawadu'a, maka lalu meletakkan siapa baginda Nabi roksahu, kepada kepalanya baginda Nabi, ala hijri, di atas pangkuanku. Nah, jadi ngapa kok dilarang berdiri tadi? Rupanya baginda Nabi itu pengen menyandarkan kepalanya ke pangkuan Sayyidah Aisyah. Sudah duduk wae, aku nak tidur di pangkuanmu, kepalaku nak saya taruh situ. Fanama, lalu tidur siapa baginda Nabi mustalqian, dalam keadaan terentang, ala kofahu, di atas kepala bagian belakangnya. Nah, setelah tidur telentang kan di pangkuan Sayyidah Aisyah, faja'altu, maka tiba-tiba melihat siapa saya, atlubu, mencari-cari siapa saya, syaibatun, uban, filiyatihi, di jenggotnya baginda Nabi. Lalu setelah tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah tuh tiba-tiba terus melihat jenggotnya baginda Nabi. Lalu beliau mencari-cari, yaitu jenggotnya baginda Nabi. Setelah melihat jenggotnya bagian Nabi, ya kan, faro'aitu, maka melihat siapa saya, biha, dengan jenggotnya baginda Nabi tadi, tis'a asyara, ada 19 apanya, sakrotan, rambutnya, baidu, yang berwarna putih. Setelah itu dilihat jenggotnya Nabi, dilus-lus, ditengok sama Sayyidah Aisyah, wah, jenggotnya Nabi sudah ada yang putih 19 ikok. Saking detailnya riwayat itu dihitung jenggotnya, Pak. Nah itu ya. Fatafakartu, ketika menghitung jenggotnya Nabi tadi, terus Sayyidah Aisyah tuh berpikir, waduh, kok jenggotnya sudah ada yang putih kayak Pak Mukhlis, ya kan, umpama kan. Kalau Nabi tadi 19, Pak Mukhlis rupanya 39 lah umpama. Mbah Dur malah lebih banyak, 57 sudah. Balal mu'alif rahimahullah. Fatafakartu, lalu saya berpikir, fi nafsi, di dalam hatiku. Lalu setelah Sayyidah Aisyah melihat ada jenggot Nabi yang 19 ikok yang putih di jenggotnya tadi, maka Sayyidah Aisyah itu terus terpikir, fi nafsi, di dalam diri saya. Fakultu, maka lalu berkata siapa saya di dalam hati, anahu, sesungguhnya baginda Nabi, layak ruju, tentu akan keluar siapa baginda Nabi, minat dunia, dari dunia, qabli, sebelum saya. Waduh, ya Allah, wahai Nabi, engkau kok sudah ada jenggotnya yang putih, berarti nanti akan engkau yang duluan Nabi daripada saya. Saking sayangnya Sayyidah Aisyah itu kepada Nabi, dia berpikir tentu nanti Nabi dulu baru saya. Nah, dia sedih nanti ditinggal Nabi. Nah itu. Fatabeki, lalu karena ingat seperti itu, waduh, nanti saya kalau ditinggal Nabi bagaimana? Oh, fatabeko, maka lalu akan masih ada siapa umatun, umat, al umatu, umat, bila nabiin, dengan tanpa Nabi. Waduh, kalau nanti Nabi ing takola ila rafiqil a'la, kalau Nabi sudah berpindah ke sisi Allah, maka umat ini akan masih ada dengan tanpa adanya Nabi. Nah, karena begitu, fabaka itu, maka lalu menangis siapa saya, hatta salah, sehingga mengalir apa dumu ini, air air mata saya, ala khaddi, atas pipi saya. Lalu karena mengingat itu, ya kan, nah ini habis mati bang. Maka karena mengingat tadi, maka lalu Sayyidah Aisyah itu menangis, ya kan, bahwa nanti dia akan ditinggal Nabi, umat ini akan ditinggal Nabi, maka beliau menangis. Lalu ketika beliau menangis, maka air matanya tuh mengalir hingga sampai ke pipi beliau.
Wa taqatara dan juga jatuh minhu dari air mata ala wajhi di atas wajahnya Nabi. Karena sedihnya tadi Sayyidah Aisyah setelah melihat bahwa Nabi itu sudah berjenggot sebanyak 19 ekor tadi, maka beliau lalu menangis tadi. Setelah menangis tidak tersadar maka mengalirlah air matanya. Sudah tidak kuat nih Pak? Tidak usah lah ya. Maka lalu mengalirlah air matanya itu tidak terasa mengalir sendiri hingga jatuh ke wajahnya baginda Nabi, karena baginda Nabi tadi tidur-tiduran di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Malah dia melamun begitu. Maka karena kejatuhan air matanya Sayyidah Aisyah fangtabaha, maka lalu kaget dan terbangun siapa Nabi min naumihi dari tidurnya. Karena ketetesan air mata, ya Nabi lalu beliau itu terbangun dari tidurnya. Kaget beliau Nabi itu. Faqala maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malladzi abkaki, ma itu apa wahai Aisyah, alladzi yaitu hal abkaki yang menangiskan apa maki kepadamu, ya ummal mukminina wahai ibunya orang-orang mukmin. Kamu kok nangis kenapa Aisyah? Kok tiba-tiba ada air mata yang jatuh ke wajahku?" Faqasastu maka lalu menceritakan siapa saya alaihi kepada Nabi al-qissatu kepada kisah yang dipikirkan oleh Sayyidah Aisyah. Karena ditanya begitu, ya Sayyidah Aisyah tidak berani menyembunyikan apa yang beliau pikirkan, kok sampai beliau menangis. Nabi saat berpikir, karena nengok daripada jenggotmu sudah ada yang putih 19 ekor, saya berpikir pasti nanti Nabi duluan. Nah, setelah Nabi duluan, engkau meninggalkanku dan umat ini akan masih ada tanpamu. Nah, maka itu yang membuat saya menangis. Summa qala maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu halin apakah hal asadu yang paling berat alal mayiti atas mayit. Nah, terus yang berat bagi mayit itu apa Aisyah? Fakultu maka lalu berkata siapa saya, kul katakanlah ya Rasulullah wahai utusan Allah. Katakanlah wahai Rasulullah. Fakola maka lalu bersabda siapa alaihi salatu wassalam, balkuli, ya aku pengen dengar pendapatmu. Balkuli balik berkatalah siapa engkau, angti yaitu engkau. Ya sudah aku ini pengen dengar pendapatmu Sayyidah Aisyah. Apa yang akan dirasakan ketika mayit itu mati? Yang berat untuk mayit itu apa? Menurut kamu wahai Sayyidah Aisyah. Fakultu maka lalu berkata siapa saya layakunu, tidak akan ada satu yang lebih berat apanya khalatan keadaannya alal mayiti atas mayit min waktu khurujihi dari waktu keluarnya min darihi dari rumahnya. Wah kalau menurut saya ya Rasulullah kata Sayyidah Aisyah, yang paling berat bagi mayit itu ya keadaannya ketika dia keluar dari rumah, digotong keluar rumah ke kuburan. Yahzunu susah siapa auladahu anak-anaknya, kholaqahu kholfahu kholqahu kholfahu dah kok lam apa di situ diartikan? Apa Pak mulai saat diartikan di situ? Mengiringi kholfahu berarti ya di belakangnya fa bukan kof itu. Jadi mengiringi kholafa itu mengiringi belakangnya itu pakai fa. Jadi ketika menurut saya baginda Nabi, menurut Sayyidah Aisyah ya kan, yang berat bagi mayit itu ya ketika dia digotong keluar dari rumah. Karena nanti akan susah, anak-anaknya susah mengiringi dari belakangnya. Yaquluna pada berkata siapa anak-anaknya wa waladah wahai bapakku, wa ammah wahai ibuku. Nah itu
Duh bapak, kamu kok mati? Duh ibu, kamu kok mati? Aku bagaimana? Lah itu nurut Sayyidah Aisyah. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-walidu, seorang tua, andaikan kok yang mati itu anak-anaknya, ya abna, wahai anakku, kalau aku urusi dari kecil kok malah mati. Nah itu kalau yang mati anaknya. Faqala, maka lalu bersabda siapa alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu syadidun, berat. Fama, maka itu apa, asadu yang lebih berat minhu dari itu. Terus Aisyah, itu memang berat. Terus yang lebih berat lagi apa Aisyah? Kultu, maka berkata siapa saya, la takunu, tidak akan ada apa halatun, keadaan, asadun yang lebih berat, alal mayit, di atas mayit, min khina yudau fil lahdihi, min khina yudau, dari ketika diletakkan filahdi, di dalam liang lahatnya atau kuburannya. Jadi setelah cerita begitu Nabi, yang paling berat itu ya kalau mayatnya keluar rumah, anaknya pada nangis, duh bapak, duh mak, nah itu. Nah, terus apalagi wahai Aisyah, ada lagi Nabi ketika nanti mayatnya diletakkan di dalam kubur. Nah itu ya. La takunu khalatun asadu minalayati khina yudau filahdihi wa yuksa, dan dilempari, wa yuksa, dan ditutup, aturabu, menutup aturabu, debu atau tanah, alaihi, kepada mayat tersebut. Ada lagi Nabi yang berat, yaitu ketika mayat itu dimasukin ke dalam kubur terus ditimbun tanah. Setelah itu wayarjiu, dan balik anhu, dari mayit yang sudah dimasukkan kubur tadi, siapa akribauhu, karib kerabatnya, wa auladuhu, dan juga anak-anaknya, wa akhibauhu, dan yang mencintainya, wa yusallimunahu, dan menyerahkan siapa mereka kepada mayit, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Nabi yang berat itu kalau menurut saya, yaitu ketika mayit itu dimasukkan ke kuburan terus ditimbun sampai pakai tanah, terus keluarganya itu balik, anak-anaknya, keluarganya, ya kan, yang mencintainya, terus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburan nanti sendirian. Ma'a fi'lihi, beserta amalnya. Jadi tergantung amal dia baik apa buruk. Nah, setelah di situ, setelah pada dimasukin ke dalam kubur, ditimbun tanah, diidek-idek, ditinggal balik, diserahkan sama Allah, dan tergantung amalnya sendiri. Fayatihi, maka datang kepada mayat tersebut siapa mungkarun, malaikat mungkar, wa nakirun, dan juga malaikat nakir, fi qabrihi, di dalam kuburnya mayat. Ada lagi Nabi yang berat, itu tadi dikubur, diidek-idek, ditinggal balik keluarganya, terus diserahkan atas amalnya, terus setelah itu didatangi malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburnya, mbok digebuki, mbok dapat rahmat, tidak tahu. Faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummal mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, ma itu apa, satu yang lebih berat lagi minhu, dari itu, alal mayit, di atas mayit. Menurut kamu Sayyidah Aisyah, wahai ummul mukminin, itu kan berat, sakit, susah. Menurut kamu apa lagi yang lebih berat untuk mayat ketika itu? Qalat, maka berkata siapa Sayyidah Aisyah, qultu, berkata siapa saya, Allah, adapun Allah, wa rasuluh, dan adapun utusannya Allah, itu alamu, lebih mengetahui. Qala alaihi salatu wassalam, maka dikatakan lagi Sayyidah Aisyah, setelah dikubur itu kan paling berat menurut kamu. Nah, terus menurut kamu yang lebih berat lagi apa untuk mayat itu? Nah, maka Sayyidah Aisyah ngomong sama Nabi, ya entah Nabi, yang lebih tahu tuh ya Allah dan engkau. Nah kan gitu, a'lamu, akan lebih tahu. Qala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, inna asyadda halati alal mayyiti khina yadkhulu alaihil ghasil fi darihi liyaksilahu fayahruju khatimus sababi min asabihi wa yangsau qamisal urusi min badanihi wa yangsau imamatul masyayikhi wal fuqaha min ra'sihi
liyaksilahu fa inda dzalika tunadi ruhahu hina tarahu uryanan bisauti yasma'uhu kullal khalaiki ilal saqalain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.